Makanya sebetulnya kita bersyukur kita dikasih sehat, badannya sehat di sini. Dan nikmat itu sudah kita terima banyak sekali, kalau kita hitung-hitung kita nggak mampu menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya. Tapi di antara nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak, itu nikmat yang paling banyak, yang paling besar itu nikmat Islam. Makanya sering dipakai mukadimah pidato ceramah. Alhamdulillah kita dapat nikmat, bersyukur. Yang paling besar adalah nikmat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fihima kullun khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Riyadi, Bapak Haji Sanib, Bapak segenap DKM atau Takmir Masjid Al-Aqwam dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Jadi yang ibadah itu ismun, sebutan Pak, ismun itu. Ismun jami, sebutan yang menghimpun. Likulli ma yuhibbuhu wa yardahu, bagi segala sesuatu yang dicintai Allah dan yang diridhoinya. Apa bentuknya? Minal aqwal, bisa berupa ucapan, tutur kata, rembukan, ngobrol-ngobrol. Yang dicintai Allah dan diridhoi itu ibadah. Nanti berapa jam nanti kita ngobrol-ngobrol, ini ibadah. Apalagi di masjid, apalagi diniatkan iktikaf. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Oh, ibadah banget. Mau berapa jam nanti ngobrol-ngobrol. Ya, saya mohon maaf, kedatangan saya bukan untuk menggurui, bukan untuk menasehati, apalagi saya diminta untuk memberi tausiah. Pak Haji Riyadi minta supaya saya memberi tausiah. Saya berat banget menerimanya Bapak Ibu. Tausiah itu kan bahasa Arab, berasal dari akar kata wasoya, artinya memberi wasiat. Biasanya wasiat itu disampaikan oleh seseorang ketika mau meninggal dunia. Jadi kalau hari ini saya suruh tausiah, berarti Pak Haji Riyadi pengen cepet-cepet. Ya, jadi tidak. Jadi di sini kita tidak itu, ya kita urun rembuk. Ya, apa yang perlu kita bicarakan dari hati ke hati. Ya, tidak ada kepentingan macam-macam. Jadi kembali ke ibadah. Jadi apa yang kita bicarakan ini ibadah. Mau berapa jam itu ibadah. Wal af'al. Af'al itu perbuatan. Perbuatan apa saja. Likulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Apa yang kita lakukan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi standar ibadah itu cukup ditanyakan. Kalau saya ngomong begini, Allah ridho apa tidak? Karena ada pembicaraan panjang lebar yang Allah tidak ridho, Pak. Dan biasanya cenderung ngobrolnya itu ngajak-ngajak teman. Allah nggak ridho. Pertama sih ngomongin diri sendiri, lama-lama ngomongin suami gitu. Yang suami ya lama-lama ngomongin istri, lama-lama ngomongin mertua, orang tua, temen semua, ngomongin semua itu. Nah itu yang kemudian disebut apa? Gibah gitu ya. Itu tidak diridhoi. Jadi berapa jam dia bicara nggak punya nilai ibadah. Ya, walaupun di dalam keduanya wa fihi ma kulun khair, walaupun dalam keduanya bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ini kalau konsep Rasulullah itu yang hubungannya dengan min sana in corpore sano, Rasulullah pernah menyatakan, saya baca di kitab Ihya Ulumuddin itu ada, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh
wa idza fasadal jasadu kullu. Ala inna wahyal qalbu. Yang artinya inna sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu mudghatan, ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu bagus, sehat, saluhat jasadu kullu, maka jasadnya akan sehat. Makanya kalau menurut analisa para ahli medis, penyakit itu sebetulnya bukan dari makanan. Penyakit itu lebih berasal dari pikiran yang tidak sehat, perasaan yang tidak sehat. Ini jadi situ. Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, rusak, tidak sehat, makanya penyakit banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya kadang-kadang berpikir dengan kalimat itu, maling ya Pak, itu rata-rata tubuhnya gagah-gagah itu, koker-koker Pak, maling itu. Pernah nggak membayangkan maling penyakitan, bengek, batuk-batuk, nyongkel jendela, namanya bengek, ayo keburu digebukin orang Pak. Makanya kadang-kadang mensana in corpore sano itu tementang. Bahasa saya orang Jawa Timur, tementang niku. Sing nyolong-nyolongi awake sehat-sehat Pak. Benar. Nah, tapi kalau Rasulullah tidak. Jadi apabila segumpal daging itu baik, seluruh tubuhnya baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka akan berdampak pada keburukan secara lahiriah. Ketika ditanya apa itu segumpal daging, ala ketahuilah inna wahyal qalbu. Sesungguhnya segumpal daging itu namanya qalbu. Jadi orang yang kalbunya baik, nanti baik, hatinya sehat, nanti pikirannya sehat, badannya sehat. Kita ini banyak pikiran, semua dipikirin. Ya Bu ya, semua dipikirin. Apa ibu-ibu itu ahli pikir di rumah itu? Ya maklum lah. Semua dipikirin. Loh, kadang-kadang yang dipikir itu hal-hal yang tidak perlu dipikir. Iya Pak, tapi kan hidup ini masalah. Iya memang hidup ini masalah. Tapi kalau kita mau perhatikan, masalah itu cuma ada dua. Tidak banyak masalah itu. Masalah yang bisa diselesaikan, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Loh, kalau masalah bisa diselesaikan, ya udah selesaikan aja, ngapain dipikirkan? Tapi ini masalahnya nggak selesai-selesai Pak, nggak bisa diselesaikan. Masalahnya nggak bisa diselesaikan, ngapain dipikirin? Udah jangan diselesaikan, nggak bisa diselesaikan, capek. Karena kita banyak pikiran, orang lalu banyak pikiran itu susah tidur, makan kurang enak, dampaknya nanti ke lambung. Bayangkan kalau sudah lambung kotor, lambung nggak enak, apa itu? Dampaknya peredaran darah tidak lancar. Kemana-mana. Nah ini masalah. Makanya di Al-Quran itu Allah pertegas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma pada hari ini akmaltu telah aku sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan pada hari ini juga sudah aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, aku cinta suka Islam itu menjadi agama kalian. Jadi dari keterangan ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Islam adalah merupakan nikmat yang terbesar di antara nikmat sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima. Jadi bisa kita tanyakan, karena Islam merupakan nikmat yang terbesar yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia, maka orang yang paling bisa merasakan nikmat Islam adalah orang Islam. Mestinya. Jadi kembali saya ulang, karena Islam adalah nikmat yang terbesar yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia, maka orang yang paling bisa merasakan nikmatnya Islam adalah orang
Islam mestinya. Namun survei membuktikan banyak orang-orang banyak orang Islam, maksud saya, yang tidak dapat merasakan nikmatnya Islam. Dan masih banyak orang Islam bertepuk dada, saya ini orang Islam, tetapi justru dia takut terhadap Islam. Ini yang hubungannya dengan kesehatan nanti. Kesehatan itu hubungannya dengan nikmat ya Pak. Kalau tadi insya Allah nikmat jasmani ya kan, apalagi habis senam makan lontong ya Pak Imam. Apa lontong, nasi uduk atau apa, kemilan. Nikmat sekali habis senam itu. Minum susu ya. Jadi itu kembali. Jadi masih banyak orang Islam yang tidak dapat merasakan nikmatnya Islam, dan justru masih banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi takut terhadap Islam. Saya mudoroso ya. Mudoroso itu apa ya? Ya masa menelanjangi ya. Ya curhat aja curhat. Gimana ya? Udah pokoknya yang penting paham lah. Yang penting paham, nggak tahu mau bahasa apa, yang penting paham. Saya punya pengalaman. Dulu waktu saya masih muda, itu dakwah kan keliling kampung Pak. Di kampung Susukan, di tempat tinggal Pak Haji Riyadi, itu hutan dulu. Jadi Pak Haji Riyadi itu dulu tinggalnya di kampung hutan. Jadi ada ayat yang berbunyi begini, tanda-tanda orang yang sakit, itu tandanya satu, menolak kebenaran. Hati yang sakit itu. Jadi di Al-Quran nanti Bapak Ibu pasti hafal, Allah berfirman gini, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Enak aku nikmat Pak ngene iki. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang hatinya tertutup, hatinya sakit, sawaun, mereka itu sama saja. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angdartahum, engkau beri peringatan mereka, engkau beri nasihat mereka, amlam tungdirhum, engkau nasihati, engkau peringatkan mereka. Sawaun alaihim, sama saja, sami mawon. Sarwa kene. Ayo minum, tidak masuk. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, tertutup hati mereka, wa ala sam'ihim, tertutup pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan tertutup pandangan mereka, disawah dengan penutup. Nah, tutup ini disadari atau tidak, itu kemerutuk masuk di pikiran dan hati kita Pak Ibu sekalian. Ya nanti kapan-kapan lah kita ngomongin itu. Nah, itu yang membuat kita itu ada rasa, kok hidup koyok rasanya kok ora penak, kok galau, riso, resah gitu ya. Nah itu cirinya satu, dia menolak kebenaran. Makanya Islam yang begitu nikmat, Islam yang al-haq min rabbik, itu ditolak karena ada tutup ya, cover itu tutup. Nah kemudian ciri yang kedua, itu orang yang hatinya sakit punya kepribadian yang menipu. Nggak opo anane, nggak bloko suto, jadi kamuflase. Makanya ada ayat yang berbunyinya setelah ayat itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mau tahu artinya Ibu? Mau tahu artinya? Sampai jam berapa? Masih mau diterusin? Terusin. Enggak, kalau biar ada kesepakatan yang jelas kamu diterusin, tak terusin. Kalau enggak bersambung. Nonton sinetron Korea aja kan bersambung, ditungguin sambungannya. Pripun Pak? Lanjut nopo? Lanjut. Gimana Ibu? Bapak? Saya artiin kemudian selesai. Terus kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak ada unek-unek masalah apa, nanti kita urun rembuk bersama, kita ngudoroso bareng-bareng. Jadi sepakat kita selesaikan ini Pak, ayat ini. Udah hafal ayatnya ibu-ibu, saya kelihatan tadi. Asal bibirnya umi-umi, mesti hafal itu. Ada juga yang umi-umi itu pura-pura hafal ya, ada.
Gitu. Jadi ayat itu bunyinya begini. Ini ciri yang kedua. Ini ayatnya urut, jadi mudah sekali Pak. Itu ngimami sholat maghrib ya cukup itu 5 ayat itu Pak. Jadi wa minan nasi, dan di antara manusia-manusia di alam dunia ini, mayaqulu, ada orang-orang yang berkata, amanna billah, aku ini orang yang beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, aku orang yang yakin iman setelah dunia ini ada akhirat. Tapi menurut Allah, wa mahum bimu'minin. Ini ayat kalau mau dipanjang-panjangin, ada orang yang beriman, tapi menurut Allah dia tidak beriman. Bisa jadi ada orang yang sholat tapi tidak sholat, ada orang yang puasa tapi tidak puasa, ada orang haji tapi tidak haji, ada orang umroh tapi tidak, ada orang sedekah tapi tidak sedekah. Kalau dipanjang-panjangin Pak. Nah, lalu untuk apa semua itu mereka lakukan? Allah terangkan, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Yukhadi'una Allaha, mereka hendak menipu Allah. Ya Allah, alhamdulillah Pak, jangan diambil hati, aku guyon terus digawe napa apa temenan nih. Gak enak aku ngopi nang njaba. Ya Allah ya Rob, Bapak ya kalau mau cawar pun jangan baper. Lambene ini kayak Buris apa Pak? Wong Jawa Timur tinggalnya di pinggir pesisir Tuban, alun-alun tuh seberangnya itu. Ya. Jadi kalau ngomong nggak kenceng kalah sama ombak. Lebih kenceng, apalagi ombaknya lagi tinggi begini. Jadi begitu. Kenapa mereka kok nggak jadi orang beriman yang benar gitu? Tapi petunjuknya ada dalam Al-Quran kalau mau jadi beriman. Ternyata menurut Allah, yukhadi'una Allaha, mereka hendak menipu Allah. Allah mau ditipu Pak. Karena Allah tidak bisa ditipu, akhirnya apa? Walladzina amanu, yang tertipu mesti orang beriman. Yang tertipu malah orang yang nggak beriman, malah nggak ketipu. Ini mohon maaf, bukan mau ngorek-ngorek, tapi kan ini pengalaman dan kita saksikan. Kalau ada orang nggak jadi berangkat haji Pak, atau umroh, itu kan yang daftar haji umroh orang beriman Pak. Sudah bayar mahal-mahal, gak berangkat-berangkat. Ya, kemudian didatangi ke kantornya tutup. Terus orangnya entah nggak tahu kemana perginya. Ada apa tidak Ibu? Ada apa banyak? Itu bisa dipastikan. Yang tertipu orang beriman. Dulu belum lama di Jawa Timur heboh, ya, ada orang rumahnya dijual, tanahnya dijual, diserahkan begitu aja dengan alasan nanti akan dilipat gandakan. Pernah dengar? Itu yang ketipu orang beriman apa yang tidak beriman? Yang percaya. Jadi nggak mungkin Al-Quran dusta. Kami kembalikan Bapak Haji, apa mau dilanjut apa atau cukup? Monggo Pak Sanid. Nggih.